masuk sama kalian karena beliau sedang sakit tadi mengabarkan saya pagi ya. Kemudian di kelas yang lain saya juga sudah masuk dengan beliau karena kita pekan depan akan UTS, maka kita harus selesaikan materi kita ya yang kaitannya di kelas kalian. Kita akan melanjutkan materi nanti untuk pembahasan terlibat di jam saya ya, nanti di hari Kamis kalau tidak salah dengan kalian. Baik, saat ini baru 10 orang. Semuanya berapa orang? Kamu ada dukung jami'an? 24 Ustaz. 24? Nah, Ustaz. Saya menantadir. بعضنا ما زلنا نصلي Ustaz. Taib sudah mulai bertambah. Baik, untuk materi siang hari ini kita akan berjalan agak cepat ya untuk bisa menyelesaikan nanti biar fokus di hari Kamis pembahasan terlibat. Untuk kelas kalian materi sampai PM tadi kemarin ya. Sekarang kita akan masuk ke Wihda Ar-Rabi'ah, unit yang keempat. Namun sebelumnya yang sudah berada di Zoom silakan untuk mengaktifkan kamera biar ada interaksi. Baru 1-2 orang saja yang hidupkan. Baik. Sebentar. Unit keempat kita bahas tentang fi'il binasi ila bunyatihi ya, melihat fi'il dari segi bentukan. Jadi bentukan huruf nanti ada huruf yang sehat atau disebut huruf illah ya. Kenapa dibilang penyakit? Ya karena ketika masuk ke struktur fiil dia akan merusak ya wazannya ya, apa namanya, polanya akan berubah. Huruf ilah itu ada 3 ya, seperti huruf mad,
huruf ilahnya. Jadi hurufnya huruf sehat. Pembahasan kita sebelum UTS ini sampai fi'il sahih. Nanti fi'ilul mu'tal kita akan bahas di pertemuan setelah UTS. Ya. Untuk fi'il sahih ini terbagi menjadi 3. Ada fi'il sahih salim, fi'il sahih al-dha'af. Ya. Sahih salim ini secara fi'il yang kemarin telah kita pakai, kita gunakan dalam pembahasan fi'il madhi sebelumnya sampai kemarin. Itu fi'il-fi'il yang tidak ada dalam huruf aslinya huruf ilah. Huruf ilah yang 3 tadi ya, alif, waw, ya. Kemudian tidak ada huruf hamzah. Beda antara hamzah dan alif ya. Ya, tidak ada hamzahnya dalam huruf aslinya. Kemudian yang ketiga, dia tidak ada jenis huruf yang sama. Tidak ada jenis huruf yang sama dari huruf aslinya. Ya. Itu pada ain sama lam fi'il. Ya. Yang ditandai dengan harokat tasdid. Ya. Harokat tasdid. Baik, itu secara umum. Jadi kita akan bahas 3 fi'il ini secara langsung. Ya. Nanti kita berikan kesempatan kalian untuk memahami ini, bertanya kalau tidak ada yang memahami. Baik, dalam langsung saja agak bergerak cepat ya tentang filosofi sains. Pembahasan pertama dari filosofi itu filosofi salim. Kalau itu senang seperti kalau kita sehat walafiat ya, tidak ada penyakit ringan. Jadi sehat walafiat seperti kita ini ya. Kalau ilmiah apa namanya jantung, penyakit apalagi ya liver, penyakit paru sebagai ratu kalau nah kalau pil sahih, kalau yang salim ini sehat walafiat, tidak ada ya, Apaan ya, tidak sampai membuat seseorang menjadi tidak ganggu. Nah, kirim ini apa? Apa Gading? Hukum munqati Ustaz. Saya tidak bisa mendengar. Suara antum terputus-putus. Oh, saya ganti itu dulu. Saya ganti jaringan dulu. Bentar ya. Halo, halo, halo. Baik, Ustaz. Kelas sekarang sudah lebih jelas? Ustaz. Baik, saya ulangi sedikit tadi yang dibahas bahwa dalam filosofi ini untuk menunjukkan ya fiil yang tidak ada penyakit beratnya gitu ya.
Kalau sahih salim ini sehat walafiat, dia tidak ada penyakit berat, tidak ada penyakit yang ringan, gitu ya. Ya. Jadi fi'il yang pertama fi'il sahih salim bagian dari fi'il sahih ya. Nanti ada fi'il sahih mahmuz dan mudha'af dan seterusnya. Ya, ada 3. Nah, dari sini kita langsung lihat ke teks. Dari teks ini kita lihat ada beberapa fi'il yang digaris bawahi. Fi'ilnya apa saja itu? Tajlisu, Ya, ada as-salat, tajlisu, ada lagi apa? As-salat, ada as-salat, lagi tanshitu, tunshitu, ansyutu, kemudian tajma', tajma'u, apa lagi? tajma'u, fatazhabu, Tazhabu, apa lagi? ubilat, Ubilats, apa lagi? hamidat. Hamidat. Nah, ini ketika kita kembalikan ke fi'il madi dan tidak ada domirnya, kita dapatkan semua fi'il tersebut, dia tidak ada huruf illah, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Hasola, ya, dari jalas, hasola, nasyato, jama'a, zahaba, ya, obala, hamida. Nah, itu tidak ada huruf ilahnya. Yang kedua, dia tidak ada huruf alif. Ya, tidak ada huruf alif. Nasyato nggak ada, hasola nggak ada huruf alif. Nggak ada. Tadi yang alif itu di mu'tal ya. Kemudian tidak ada huruf hamzah. Yang kedua, tidak ada huruf hamzah di sini. Nasyato, jalasa, jamaah dan seterusnya tidak ada huruf hamzah. Dan ketiga, tidak ada jenis huruf yang sama ya dalam ain maupun lam fiilnya. Hasola beda semua tuh ya. Nasyato beda semua. Kalau jenis huruf yang sama seperti paroro, paroro, madada, yaitu diganti dengan tanda tasdid, jadi madda. Paroro, parro. Nah, itu maksudnya dari jenis huruf yang sama di ain sama lam fiil. Ini kan berbeda semua. Maka ketika kita dapatkan 3 hal tersebut, dalam fi'il itu tidak ada huruf ilahnya, tidak ada hamzahnya, tidak ada jenis huruf yang sama pada ain sama lam fi'il, ini namakan fi'il sahih salim. Ini mudah sekali ya, yang sudah kita bahas dan kita gunakan. Ini penjelasan tadi yang telah saya jelaskan. Maka di sini faidnya apa? Ya, bisa dibantu siapa nih ya? Saya minta Batur, coba dibaca Batur poinnya. Fi'l sahih salim huwa ma salimat hurufuhu asliyatu min hurufin illatin wal hamzati wa tad'ifin misl Itu fataha kataba fahima nasoro. Baik, syukron. Ya, apa tuh? Ya, dari sini kita pahami filosofi salim itu ya fiil atau kata kerja yang selamat. Artinya selamat itu dia tidak ada huruf ilah, ya. Jadi huruf aslinya tidak ada huruf ilah, alif, wawiyah. Dan tidak ada juga huruf hamzah. Seperti amaro, sa'ala, qoro'a, itu ada hamzahnya. Dan tidak ada jenis huruf yang sama pada ain sama lam fiilnya seperti tadi ya. Barro, parro, ya dalla, itu semua jenis huruf sama dari ain dan lam fiilnya. Jadi sangat mudah ini, sangat mudah. Baik, dari sini kita coba ya, sambil ini mudah sekali nih ya. Jabuna kira-kira fiil sahih salim atau bukan? Nah, Ustaz, salim, sahih salim. Ya, sahih salim ya. Roka'a, Idan, roka'a, sahih salim ya. Goddo, mu'tal, Ustaz, huh? mu'tal, Bukan ya, bukan fiil sahih ya. Nanti kita bukan aja ya. Kemudian haroba, sahih salim, sahih salim. Parro, bukan, bukan. Amala, salim, sahih,
Amala, Sahih Salim. Laisa Ustaz. Nah, Ijaz. bukan ya. Ijaz Hamzah. Kemudian nasya'a, Laisa Ustaz. ya bukan. Mala'a, Laisa Idwan. mala'a juga bukan ya. Madda, Bukan. bukan. Rofa'a, Sahih Salim. ya Sahih Salim. Kemudian bari'a, Sahih Salim. Sahih Salim. Laisa Ustaz. Laisa. Oh, lah, Laisa. bukan Sahih Salim. Yang lainnya boleh interaksi ya. Kemudian ada Laisa Ustaz. ya bukan. Dokhuma, Sahih Salim. Sahih Salim. Halla, Laisa. bukan ya. Barra, Laisa Ustaz. Sahih Salim. Coba kita masuk ke tadrib 2. Ya, dari hadis Nabi ini mana yang dalam nomor 1 yang Sahih Salim fiilnya? Nomor 1 apa? Yahmilu Ustaz. Mana fiil Sahih Salimnya yang di nomor 1? Yahmilu Ustaz. Yahmilu. Yahmil. Oke, sahih. Nomor 2? Koto'a. Doa. Koto'a. Nomor 3? Khotoba. Khotoba, betul. Nomor 4? Yaksil. Gosala. Ya, dari yaksilu situ ya. Kemudian nomor 5? Yaksil. Fasola. Yaksilu. Ya, yapsilu, betul. Kalau Aita salah ya. Nah, nomor 6? Ja'ala. Wala. Ja'ala. Nomor 7? Stamina. Ya, sami'tum di situ ya. Kemudian nomor 8? Hadoro. Hadorat. Hador. Ya. Kemudian nomor 9? Yasluhu. Yuslihu. Yasluhu. Kemudian nomor 10? Dakhala. Dakhola. Yajlisu. Sama yajlisu. 2 ya. Dakhola dengan yajlisu. Nah, Yusalli. tadrib salis nanti tugas ya. Tadrib salis tugas. Kita akan bahas nanti di hari Kamis. Kebiasaan Nah, tugas. yang tadrib robi kita lihat di sini. Dan tadi kan Al-Qur'an, dari hadis, sekarang Al-Qur'an. Mana yang masuk filosofi salim? Nomor 1. Tabi'ah. Oke, nomor 2. Mana'a. Nomor 3. Yalbasuna ya. Kemudian nomor 4. Taraktum. Taroktum. Betul. Nomor 5. Katabat. Katabat. Ada lagi? Yaksibu. Yaksibuna. Sahih. Nah, ini filosofi salim ya. Ini sudah dilewati, nanti hanya tadrib salis yang kita tugas. Baik, untuk selanjutnya fi'il mahmuz ya. Fi'il mahmuz ini jenis fi'il sahih. Ya. Tapi dia ada huruf hamzah. Huruf hamzah itu ya seperti penyakit ringan lah. Misalkan di sini batuk ya. Kalau batuk kan tidak sampai membuat orang tidak bisa menjalankan aktivitas, hanya mengganggu saja. Ya, batuk menjadi kurang nyaman ya. Kemudian menyebabkan pening, pusing misalkan ya, terlalu banyak ya, batuk gitu misalkan. Nah, fi'il sahih mahmuz ini tadi sempat kita singgung juga adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya adalah huruf hamzah. Ya. Salah satunya adalah huruf hamzah. Karena wazannya fa'ala. Hamzah ini bisa berada di depan ya, seperti amaro, atau dia bisa di tengah seperti sa'ala. Dia juga bisa di akhir seperti qara'a gitu ya. Itu semuanya hamzah. Ya.
Kalau hamzahnya ada di huruf pertama, huruf depan, itu kan ada di pak fiil, maka dinamakan mahmuzul fa'i. Kalau di tengah, mahmuzul aini, karena ada di ain fiilnya. Kalau di akhir, mahmuzul lami. Ya, mahmuzul lami. Nah, ini ada teks juga. Di sini ada fiil yang digaris bawahi. Apa saja itu? Mala'at. Mala'at. Oke. Kemudian yang kedua, Yakulna. yakulna. Kemudian yang ketiga, Da'na. badakna. Yang terakhir, Sa'alat. nah, Altal. sa'alat. Sa'alat. Ya, sa'alat ya. Nah, dari sini ini kita tahu. Jadi kalau mau lihat fiil itu untuk memudahkan, kita lihat dalam bentuk madinya dan belum bertemu dengan domair atau alamat taknis biar nggak pusing. Maka ketika mala'at, ya, kita dapatkan di sini huruf hamzahnya ada di mana? Mala'at. Posisinya ada di mana? Dari mala'ah ya. Lam fi'il. Lamu fi'il. Muslamil. Fa fi'il ya. Lam fi'il. Lam fi'il betul tadi ya. Lam fi'il ya. Mala'a pada lam fi'il. Maka disebut ini mahmuzul lami. Ya, mahmuzul lami. Yakulna fi'il madinya apa? Akala. Akala. Di mana huruf hamzahnya? Fa'il. Ya, papa pada pa fi'ilnya. Maka ini disebut mahmuzul Mahmuzul fa. fa'i. Ya, mahmuzul fa'i. Sahih. Kemudian badakna fi'il madinya tanpa domir apa jadinya? Bada'a. Bada'a ini huruf hamzahnya ada di mana? Lam fi'il. Lamu Ya, fi'il. maka disebut apa? Muslamil. Mahmuzul Mahmuzul lam. mahmuzul lami. Ya. Kemudian terakhir sa'alat, kalau kita buang alamat taknisnya jadi sa'ala. Huruf hamzah ada di mana? Ain. Ain fi'il. Maka ketika ada di ain fi'il, ini disebut mahmuzul Aini. aini. Ya. Demikian. Mudah ya, jadi tidak terlalu rumit. Nah, dari sini saya minta siapa nih ya? Coba Sabitah dibaca qawaid. Al-fi'lul mahmudi huwa ma kana ahadu hurufi fil asliyah hamzah yatakawwanu min mahmudul fa al-misal akhadha ya'khudhu khudh mahmudul ain al-misal sa'ala yas'alu is'al au sal mahmudul lam al-misal mala'a yamla'u imla. Ya. Sekarang Sabitah, dari sini kita pahami qawaidnya mudah. Bahwa fi'il mahmuz itu adalah apabila salah satu huruf aslinya adalah huruf hamzah. Ya. Dan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama mahmuzul fa, hamzahnya ada di fa fi'il gitu. Contohnya akhoza. Akhoza ya'khuzu khuz. Ya, ini fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kemudian yang kedua, mahmuzul ain, huruf hamzahnya ada di ain fi'il. Contohnya sa'ala yas'alu. Fi'il amrnya ada 2, is'al atau sal. Kemudian mahmuzul lam. Mahmuzul lam apabila hamzahnya ada di lam fi'il. Contohnya mala'a yamla'u, imla. Ya, dari sini ada beberapa catatan. Karena dia penyakitnya ringan, maka
ya implikasinya tidak terlalu berat. Ya, saya bilang saya analogikan kalau ini misalkan batuk yang menyebabkan apa? Sulit tidur, tidur terganggu gitu ya, napas kurang nyaman gitu ya, tenggorokan gatel gitu. Jadi tidak berat gitu. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama bahwa dalam fi'il mahmuz, baik dia itu yang jenis mahmuzul fa'i atau mahmuzul aini atau mahmuzul lami, dalam bentuk fi'il madi tidak ada permasalahan, sama dia. Coba ada yang mau mencoba mentasrifkan di fi'il madi dari apa? Yang mahmuzul fa'i dulu ya. Kita ambil dari sini deh, dari akala. Coba. Siapa yang mau coba? Tasrif lugawi. Batur. Oh, silakan Batur. Akala, akalu, akalat, akalata, akalna. Akalna, akaltu, Akalta dulu, akalta dulu. akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Ahsan. Sekarang yang di tengah, sa'ala. Coba, siapa yang mau coba? Enam Ustaz. Ya, Gading. Sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altum, sa'alti, sa'altuma, sa'altuna, sa'altu, sa'alna. Ahsanta. Sekarang yang di belakang, qara'a. Siapa yang coba? Halo. Siapa yang coba? Yang qara'a? Ayo. Selain Gading dan Gading tadi udah. Topik coba. Ana. Topik. Qara'a, Siapa tuh? qira'at, qira'ata, qira'na, qira'ta, qira'tuma, qira'tu, qira'ti, qira'tuma, qira'tuna, qira'tu, qira'na. Nah, dari tiga tasrif tadi, baik yang mahmuzul fa, mahmuzul ain, mahmuzul lam, tidak ada masalah, tidak ada perubahan, aman dia. Ya. Tapi ketika di fi'il mudhari ada beberapa catatan kecil. Yang pertama ya, fi'il mudhari alladzi fa'u fi'lihi hamzatan inda ittisalihi bi hamzatil mudhara'ah, yakni mithlu aqaltu arruza, jadi ya fi'il mudhari'nya akulu ya. Jadi ketika yang jenis mahmuzul fa ketika bertemu hamzah di fi'il mudhari, maka harokatnya tadi yang sakinah, hamzahnya sakinah, jadi dibaca panjang seperti mad badal gitu ya. Ana, anta, takulu, nahnu, nakulu, ana, akulu, bukan akulu. Itu ana, akulu, dipanjang. Ya, tandanya pakai mer apa? Uzul. Kemudian catatan yang ketiga,
Tadi sampai mana yang kalian dengar? Tadi penjelasan sampai mana? Yang akala satu. Yang kalah ya. Iya. Ya, Nah. sebentar. Jadi kalau mahmuzul fa ya dalam fi'il mudhari bertemu dengan hamzah mudhara'ah, berarti ada dua hamzah kan? Kita salat hamzatain, hamzatan, ya. Maka itu dipanjangkan bacanya. Ana akulu, ana akhuzu, ana apa lagi? Yang depannya hamzah, depannya hamzah. Anamu Ustaz. Ah, Anamu. anam. Ntar nama ya namu, anamu enggak ketemu itu. Yang depannya hamzah tapi bertemu dengan hamzah mudhara'ah misalkan. Ya, tadi ana akulu. Yang untuk ana aja ya. Ana amuru, ana akhuzu. Ya, itu untuk fi'il mudhari'nya. Itu saja. Ya. Kemudian yang ketiga itu apabila dalam fi'il amr yang hamzah mahmuzul fa dengan mahmuzul ain maksudnya, itu kalau dia dalam bentuk amr maka hamzahnya qad tuhzafu. Hamzahnya kadang dibuang. Kalau yang akhoza misalkan, akhoza yakhuzu, maka itu dibuang hamzahnya. Akhoza yakhuzu. Amrnya apa? Khuz. Ya. Dan nggak ada yang pakai khuz, nggak ada. Khuz saja. Akhoza yakhuzu. Khuz. Maka ketika akhoza yakhuzu, wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Menjadi ul. Kok ul, ya kan dibuang huruf depannya. Pak fiilnya dibuang. Khuz. Wazannya apa? Ul. Gitu. Kemudian yang amaro. Ya, amaro ini ternyata dia bisa dua. Amaro yakmuru. Jadi kalau mu tab'ul, kalau umur uf'ul. Gitu ya. Ini untuk fiil yang mahmuzul fa. Bagaimana yang mahmuzul mahmuzul ain maksudnya? Sa'ala. Sama dia tadi dengan amaro dia. Sa'ala yas'alu. Amarnya itu bisa dua. Sal atau is'al. Kalau yang kita pakai banyak kan adalah is'al. Kalau is'al wazannya if'al. Tapi kalau sal boleh juga di Al-Quran kan ada. Sal Bani Israel. Ya. Sal itu wazannya apa? Huruf. Kalau tadi tadi ul ya, maka di sini huruf hamzahnya yang dibuang. Hamzahnya dibuang berada di posisi ain. Jadi wazannya pal. Kalau sal berarti wazannya pal gitu ya. Kalau is'al berarti if'al gitu. Nah, itu permasalahan yang ada di fi'il mahmuz. Nah, sedangkan pembahasan bawahnya itu hanya apa? Cara penulisan hamzah. Ya, ini sama dengan pembahasan di imla begitu ya. Yang paling biasa hamzah itu ya rumahnya alif, ada tandanya hamzah di atas. Itu biasanya apabila dia maftuhah, berharokat kasab, berharokat fathah, atau ya sakinah ba'dal fathi, ya sukun setelah fathah, ya akhoza sa'ala qara'a. Kemudian rumahnya bisa ya, atau kalau ya itu kalau hamzahnya kasroh, atau setelah ya idza kanat maksurah atau ba'dal kasri, setelah kasroh atau
sebelumnya ya, dalam harakat kasroh. Su'ila, ya, kuri'a, ya, kuri'a, a-nya pakai rumah mabrunya ya. Sedangkan kalau wau, kalau dia sukun, yaqra'un, ya, madmumah. Demikian, atau dia ditulisnya menyendiri seperti ad-du'a setelah alif zaidah. Doa al-insya'u. Nah, ini hanya penulisan saja yang kaitan dengan imla. Nah, dari sini kita pahami bahwa ya dalam fi'il mahmuz ini intinya salah satunya adalah huruf hamzah gitu. Baik, kita coba di tadrib awal. Ini mumpung sebelum laptop saya mati nih. Baik, yang di sini mana masuk fi'il mahmuz? Mahmuz apa lagi itu? Coba nomor 1. 30 Ustaz. Yang di sini nomor 1 kok yakulu. Yang mana Ustaz? Oh, ayin af'al mahmuz. Nah, dari atas dulu. Amanah. Amanah, mahmuz apa? Mahmuz fa'i. Pak, betul. Kemudian Amalah amalah, mahmuz apa? fa'i. Ya, mahmuz apa? Kemudian apa lagi? Naba'ah. Aba'a, mahmuz apa? Ainin. Ain. Mahmuzul lam, betul. Kemudian ya, mahmuzul lam. Apa lagi? Qata'ah. Mahmuzul lam. Mahmuzul lam. Kemudian apa lagi? Nasya'ah. Nasya'a, mahmuz apa? Rami. Lami, ya. Kemudian apa lagi? Adaba. Adaba, mahmuz apa? Fa'i. Mahmuzul fa'i. Kemudian apa lagi? Akala. Apalah? Mahmuzul Fa'i. fa'i, Fa'i. akala. Kemudian Amaro. amaro, mahmuz apa? Fa'i. Fa'i. Kemudian apa lagi? Bada'ah. Bada'a, Mahmuz lami. mahmuzul lami. Satu lagi? Mala'ah. Mala'a, mahmuz apa? Lami. Lami. Nah, ini. Identifikasi gampang kalau identifikasi, tapi nanti berubah. Nah, tadrib sani ini kalian kerjakan. Tugas ya. Tugas. Nah, tadrib salis ini kan masdar. Kira-kira fi'ilnya apa? Fi'il madinya. Insya ini fi'ilnya apa aslinya? Nasya'ah. Salah. Ya. Nasya'ah. Insya. Ansya'a yunsyiu insya'an, betul. Dari ansya'a. Nah, ini ansya'a kan maksudnya fi'il madinya ya. Tapi bentuk fi'il mujarradnya apa? Dari apa? Nasya'a. Ya. Kemudian baro'atun fi'ilnya apa? Baro'ah. Bari'a, bukan baro'a. Bari'ah. Ya, Bari'a. Ithmun asama, berbuat dosa. Ya. Adabun adaba, betul. Adaba. Wudu'un Ada'a. hadi'a dia. Hadi'a. Hadi'a yahda'u. Kemudian haz'un Hazi'a. aza'a. Kemudian bad'un Bada'ah. bada'a. Gampang. Ini lagi gampang. Qira'atun qara'a. Aklun akala. Alamun Alama. Sakit. Kalau alama berarti merasa sakit. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di fi'il yang selanjutnya. Fi'il mudha'af. Nah, sebelum habis nih ya. Nanti saya habis, nanti kita lanjut pakai handphone nanti kalau memungkinkan. Nah, dari yang ke jenis ketiga dari fi'il sahih itu ada fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu kan mudha'af itu yang berlipat, artinya berulang. Artinya ada jenis huruf yang sama dari ain dengan lam fi'il. Karena nggak mungkin kan kalau di huruf
Pak fiil itu hurufnya sukun. Bisa nggak sukun dibaca di depan? Coba ada yang bisa contohkan dalam bahasa Arab? Ada yang di depannya sukun bisa dibaca? Nggak ada ya. Jadi harus yang berharokat. Ya. Uktub. Kan ada hamzahnya. Uktub ya. Ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini dalam teks yang sederhana ini ada beberapa fiil yang huruf ain dan lam fiilnya sama. Jadi jenis yang sama, kemudian digantikan simbolnya dengan tasdid atau syiddah. Jadi bukan karena tasdidnya, tapi karena jenis huruf yang sama, kemudian karena jenis hurufnya sama, yang pertama dimatikan, yang kedua dihidupkan, diharokatkan, maka digantikan dengan tandanya syiddah gitu ya. Jadi kalau huruf aslinya itu ada jenis huruf yang sama, maka dinamakan fi'ul mudha'af. Fi'lul mudha'af. Di sini kita lihat ada apa saja fi'ilnya yang digarisbawahi. Yang digarisbawahi apa saja fi'ilnya? Ya. Yang digarisbawahi? Marrat, ya. Apalagi? Ya. Ada. Oke. Kemudian yang selanjutnya? Yusaddidu. Ya. Kemudian apa lagi? Surur. Ya. Surro. Ya, surru di sini. Nah, kita lihat ini dari fiil-fiil ini ketika kita balikan ke fiil madi, maka kita akan dapatkan dia ada huruf yang sama. Marro tanpa ada tanda taknis atau marro. Marro itu aslinya maroro. Ain sama lam fiilnya hurufnya sama. Maka diganti dengan tasdid. Jadi marro. Marro ya murru. Murro. Ya. Kemudian yang kedua ada ada. Ada ini fiil mazid dia. Aslinya ada. Ada ya'uddu. Ya, ada ya'uddu itu aslinya adada. Kemudian saddada yusaddidu aslinya dari fiil mujarradnya sadda. Sadda itu huruf aslinya sadada. Jadi ain sama lam fiilnya hurufnya sama. Sarro ya, surro itu jadi bentuk majhul ya. Bentuk maklumnya sarro ya surru. Ya, sarro itu aslinya saroro. Ain sama lam fiilnya hurufnya ro sama gitu ya. Nah, ini dikatakan fi'lul mudha'af ya. Sehingga ini penjelasan tadi sudah, fi'il mudha'af qaidnya sederhana. Coba Aisyah Putri, boleh baca qaidnya? Al-fi'lul mudha'af wa huwa Al-fi'lul mudha'af ma kanat ainuhu wa lamuhu min jinsi wahid. Min jinsin wahidin. Ya. Kemudian mislu madda asluhu madada farro asluhu faroro. Asluhu faroro. Ya. Baik, dari qaid yang sederhana ini kita tangkap fi'lul mudha'af definisinya adalah apabila ain sama lam fiilnya dari jenis huruf yang sama. Artinya huruf asli ini ya. Bukan yang tambahan. Kalau tambahan nanti bisa jadi hurufnya nggak sama. Ya, dalam huruf aslinya. Saya berikan contoh. Karroma yukarrimu. Karim. Karroma itu fiil mujarradnya apa? Karuma. Karuma itu apakah ada ain fiil sama lam fiilnya hurufnya sama? Tidak sama. Yang satu ro, satu mim.
Jadi tadibnya itu tambahan, dia tidak masuk fiil mudhoaf. Jadi fiil mudhoaf ini disyaratkan adalah huruf asli. Itu ain fiil sama lam fiil dari jenis yang sama. Ya, seperti tadi madda, parro, dalla, ya, ado, goddo, ya, parro. Ini semuanya adalah fiil mudhoaf gitu. Kemudian ya karena ini penyakitnya ringan, implikasinya ini pilek nih. Kalau pilek kan kepala pening gitu ya, napas susah, nggak nyaman gitu ya, tidur terganggu. Nah ini contoh-contohnya bahwa dalam fiil mudhoaf ya, dalam fiil madi apabila ya bertemu dengan aliful isnain dengan wawul jamaah maka sabata tasdiduhu. Ya, tasdidnya tetap. Seperti madda, maddu. Ya, wazannya pa'ala, pa'alu. Ya, wazannya walaupun madda itu wazannya apa? Jangan pa'la. Lain. Dia tetap madda itu kan aslinya madada. Madada yang duduk umdud. Aslinya tuh. Tapi kalau dipakai madda yamuddu berarti pa'ala yaqulu. Kalau mudda berarti wazannya pu'la. Ya. Jadi kalau umdudna baru nanti balikan ke pakai nun niswa nanti. Jadi uf'ulna gitu. Jadi kalau bertemu alif dengan alif isnain wawul jamaah huruf tasdidnya tetap. Madda dengan maddu. Sedangkan apabila bertemu dengan tak mutaharrika nun niswah sama na fa'il maka hurufnya harus dikembalikan. Madda jadi aslinya madada. Jadi madatta, madattuma, madattum, ya madatti, madattuma, madattunna, madattu, madadna. Yang nak meniswah juga menggunakan itu. Ya. Nah, untuk menghafal ini memudahkan maka pakai tasrif yang fi'il madi. Siapa yang mau coba tasrif fi'il madi yang madda? Ayo, siapa coba? Ya, Gading, silakan. Tasrif istilah Zat. Enggak, tasrif Oh, kita makanya tasrif lugawi semua yang madda dengan domair. oke. Madda, madda, madu, madats, madata, madatna, madata, madatuma, baratum, madati, madatuma, madatuna, madatu, madatna. Ahsanta Gading. Nah, jadi kalau sudah betul dalam tasrifnya, tasrif lugawi yang di fi'il madi, aman udah. Jadi nggak usah ngapalin alif isnan sama wal jamaah, domanya harus tetap bertemu mutaharrika nun niswana fa'il dikembalikan ke aslinya. Itu nggak usah dihafal kalau di tasrifnya sudah benar tadi. Madda, madda, maddu, maddat, madata, madadna. Ya. Madata, madatuma, madatum seperti yang tadi sudah betul dah, selesai. Jadi nggak usah, ya, catatan yang pertama selesai. Kemudian yang kedua, yang fi'il mudhari. Fi'il mudhari juga sama, ketika bertemu alif isnain wawul jamaah, tambahannya satu, wawul jamaah dengan ya'ul mukhatabah. Maka ketika dengan ya'ul mukhatabah, ini huruf atau tanda dari tasdidnya tetap dia, tidak dikembalikan ke aslinya. Menjadi yamuddani, yamudduna, tamuddina. Ya. Maksudnya yapuluna, yapulani, yapuluna, yap ya ulina, tap ulina afwan. Nah itu kalau dalam fi'il madi bertemu wawul jamaah ya mukhatabah dengan alif isnain. Tapi kalau bertemu dengan nun niswah maka harus dikembalikan ya huruf aslinya menjadi yamdudna untuk hunna. Kalau antunna tamdudna gitu. Coba siapa yang mau coba tasrif lugawi yang fi'il mudhari dari yamuddu, silakan. yang
Ya, silakan Fatur Rahman. Apa tadi, Zat? Ya muddu. Yamudani, yamuduna, tamudani, ya, yap, ya, yamdudna, Ya, yamdudna, betul. Yamdudna. Terus tam, anta tamuddu. tamudani, tamuduna, tamudani, ya, tamdudna, Tamdudna ya. Terus namuddu. ya, baik. Ya, itu jadi kembali ke huruf aslinya kalau ketemu dengan niswah ya. Yamdudna dengan tamdudna. Selebihnya huruf tasdidnya itu tetap ya. Sekarang ambil amr. Ya, yang fi'il amr itu ketika ya madda ya muddu, amarnya mudda, maka wazannya fa'ala yaf'ulu fu'la. Parro ya firro amarnya. Berarti fa'ala yaf'ilu fi'la wazannya. Nah, walaupun fi'il amrinahnya 6 ya, yang anta mustatir, yang 5 itu adalah mutasil, ini ada berapa catatan. Kalau bertemu dengan aliful isnain, wawul jamaah sama yaul mukhatabah, tasdidnya tetap. Mudda, muddu, muddi. Tapi ketika bertemu dengan nun niswah, maka dikembalikan ke asalnya, hurufnya. Madada, yamdudu, umdud. Nah, berarti umdudna gitu. Jadi tasdidnya dikembalikan ke huruf aslinya, maka menjadi umdudna. Jadi kalau umdudna wazannya bukan pu'la atau pu'li, tapi kalau madda yamudu berarti uf'ulna wazannya, karena umdudna. Nah, dari sini kita coba tasrifan di fi'il amr biar gampang. Coba, siapa yang mau coba? Mudda ditasrifkan ke tasrif lugawinya. Cuma 6 nih gampang, ayo. Tadi Patur benar di fi'il mudhari. Cuma 6 ini, nggak sampai 14. Siapa mencoba? Man sayjarib. Irfan? Trid? Muddu, mudi, Kemudian? ya, Terus? umdudna. Nah, betul. Mudda, muddu, muddi, mudda, umdudna. Beda sendiri ya, nulislah. Coba sekarang parro ya pirro. Siapa yang mau coba? Pirro. Ditasrifkan. Tasrif lugawi tentunya. Pirro. Coba. Siapa coba? Pirro. Bukan wani piro ya. Pirro aja.
Faru. Ayo, Batur coba. Firo. Terus? Firo. Firo. Hmm? Firo. Firo. Firi. Firo. If. If. Ifrirna. Nah, ifrirna, betul. Firru. Ya. Ifrirna. Gitu. Nah, di sini. Jadi kalau catatan ini sebenarnya ya tanpa, kalau kita kan udah paham nih, ngapalinnya dari tasrif saja. Jadi kalau tasrifnya udah benar, madi, mudhari, amr, aman itu. Mau nanti diganti dalam kalimat, nggak bakalan kesasar gitu ya. Baik, dari sini mumpung belum mati nih ya laptop saya, yang ditadrib fi'il mudhoaf ini sama ya. Kalau diidentifikasi nggak sulit nih, gampang. Ya. Coba fi'il mudhoaf apa aja di sini? Yang tadrib nomor 1, tadrib awal. Tadrib awal apa aja? Yang masuk fi'il mudhoaf? Goddo. Ya. Kok goddo? Tuh, apa lagi? Jalla. Jalla, apa lagi? Marro. Madda, apa lagi? Dolla. Ya. Dolla, apa lagi? Barro. Parro, apa lagi? Dalla. Dalla, apa lagi? Madda. Marro. Surra. Azza, oke, apa lagi? Marro ya, Marro. dengan turro ya. Surro. Nah ini semuanya fi'il mudhoaf ya. Tadrib saninya buat tugas ya. Tadrib salisnya mudah ini ya, hanya buat fi'il mudhari dengan amarnya. Dorro ya dirru, halla ya. Halla ada yahullu, ada yahillu, ada haqqo ya hukku, addo ya uddu, dalla ya dulu ya, tinggal disesuaikan dengan domirnya nanti ya, baik di madi, mudhari maupun amr. Baik, intinya dalam fi'il mudha'ab itu huruf aslinya ya dari jenis yang sama. Jadi bukan karena ada tasdidnya. Kalau nanti tasdidnya karoma fi'il apa? Fi'il mudha'ab. Karena apa? Karena ada tasdidnya. Itu salah. Karena konsen kita bukan tasdidnya, tapi jenis huruf yang sama pada ain sama lam fi'il digantikan dengan tasdid gitu ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Ini banyakkan yang off cam, kenapa ya? Kalau di jam Bu Yumna memang gini. Ada yang berani off cam kalau beliau ngajar. Ya, ini saya sebentar lagi nyawa saya habis nih. Silakan ayo yang mau nanya. Baik fi'il sahih salim, tadi fi'il mahmuz atau fi'il mudha'af. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan sekarang. Fi'il amar yang ifrarna, kenapa enggak ifrirna? Aisyah, saya mendengarnya kurang jelas ya, apa ya? Kalau bisa tulis kali ya di chat kalau, atau yang bisa menjelaskan boleh. Tadi Aisyah tanyanya apa ya? Boleh ditulis dulu deh. Ada yang lain? Silakan sambil menunggu Aisyah menulis di chat.
Baik, Puan nih, saya sudah habis tadi laptopnya. Aisyah, apa tuh tadi? Oh, tadi ditulisnya bisa di apa nih? Fi'il amr iprorna ke yang mana? Maksudnya mana? Itu yang fiil apa? Faroro yafriru kan fiil amarnya jadi ifrorna, kenapa enggak ifrirna? Ya, jadi untuk farro yafirru, fi'il amarnya tetap firro. Ya, hanya satu. Kapan dia menjadi iprirna? Ketika bertemu nun niswah saja. Sama, ya muddu, ya madda, ya muddu, mudda. Boleh nggak umdudna? Boleh umdud? Nggak boleh, tetap mudda. Dia dikembalikan ke aslinya kalau bertemu dengan nun niswah saja. Menjadi umdudna, iprirna, barro, ya birru, birro. Ya, berarti birro, ibrorna. Gitu. Demikian. Silakan yang lain. Bisa dipahami? Paham? Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Jadi tadrib yang 2 tugas nanti yang hari Kamis ya. Tadrib 3 tadi ya, fi'il sahih salim, tadrib 2 dan tadrib 2 di fi'il mahmuz dan fi'il mudhoaf gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, semoga diam kalian ini paham ya. Materi kita memang apa namanya? Tadi yang fi'il sahih ini sebenarnya tidak terlalu berat ya. Nanti beratnya itu di fi'il mu'tal nanti. Banyak sekali perubahan. Perubahan hanya dibentuk tadi yang mahmuz sama mudhoaf saja ya. Mudhoaf kan kalau fi'il amarnya saja bertemu nun niswah itu saja yang berubah. Tapi selebihnya tidak. Yang fi'il madi mudhari madi nggak ada masalah. Fi'il mudhari tinggal disesuaikan saja nanti ya dengan domirnya. Artinya kalian harus membiasakan menghafal tasrif dulu yang benar begitu ya. Nanti jawabannya akan tahu ketika dalam konteks kalimat. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau ingin dikonfirmasikan, kita cukupkan perkuliahan kita pada siang hari ini menggantikan jam Prof Yumna. Nanti bertemu lagi dengan saya di hari Kamis. Nanti proses untuk UTS saya jelaskan di hari Kamis saja sekalian. UTS kita laksanakan pekan depan ya. Saya sedang koordinasi dengan Bu Atia untuk tempat. Ya, belum dapat tempat yang 2 kelas untuk 4 kelas ini agak susah katanya. Nanti saya coba konsultasikan ke Prof Yumna. Biasanya Prof Yumna meminta untuk UTS maupun UAS itu dilaksanakan serentak dalam satu waktu kelas A, B, C, D gitu ya. Tapi karena keterbatasan tempat nanti saya coba koordinasikan. Kalau pekan depan itu yang ada di hari Selasa atau Rabu itu hanya satu ruang saja. Nanti saya coba konfirmasi lagi ke buat ya. Ini untuk jelasnya hari Kamis insya Allah sudah ada keputusan hari apa kita akan UTS untuk sorop. Yang pasti kita akan melaksanakan secara luring ya di kampus nanti. Ya saya usahakan nanti bisa di jam kedua biar yang jauh tidak terlalu repot gitu ya. Agar bisa ada space waktu. Baik, kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan lain. Alhamdulillah qadar naltaqi insyaallah fi yaumil khamis. Alaikum bi'itmam yakni tadribat al-matlubah al-yawm yakni an fi'il sahih salim wa fi'il mahmuz wa fi'il mudha'af. Wa nabhas jami' tadribat allati antum jama'tumuha fi Google Classroom yakni fi yaumil khamis insyaallah fi hissati. Syukran. yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.